Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal 62 ayat 2. Yesaya 62 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita masih mengingat tugas pertama yang diamanahkan oleh Allah kepada Adam atau kepada manusia, yaitu untuk menamakan setiap makhluk hidup, baik itu kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Kita bisa melihatnya dalam Kejadian 2 ayat 20. Di situ dikatakan ketika manusia telah melakukan pekerjaan tersebut, Tuhan melihat bahwa bagi manusia itu sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Dari situ teman-teman kita bisa melihat bahwa pekerjaan yang pertama ini yang juga menuntut penolong yang sepadan. Kita bisa menyimpulkan bahwa pekerjaan menamakan itu merupakan pekerjaan yang penting. Mengapa penting? Karena nama itu sendiri sangatlah penting, secara khusus bagi manusia. Saudara-saudari yang terkasih, nama memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang. Dalam Amsal 22 ayat 1 dikatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Sejak lahir manusia membutuhkan nama, karena nama merupakan identitas. Itu merupakan pembeda di antara seorang yang satu dengan yang lainnya. Namun kemudian hingga mati pun ternyata manusia sangat membutuhkan nama. Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama. Segala perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk, semuanya itu dikenang, diingat oleh orang-orang yang masih hidup. Namun saudara-saudari yang terkasih, terkadang pencarian nama diartikan secara negatif. Banyak orang yang karena ingin mencari nama, ia melakukan segala upaya, segala jalan, sampai yang instan sekalipun agar ia memperoleh nama. Maka nama itu bukan hanya sekadar identitas, tetapi nama itu merupakan kehormatan, kemuliaan. Nama itu sangat dibutuhkan. Dengan nama yang baik, maka seseorang akan dihargai oleh orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nats kita pada pagi hari ini, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel tidak memperoleh nama itu, tidak memperoleh kehormatan itu atau kemuliaan itu secara instan. Selama kurang lebih 70 tahun mereka harus bersama-sama menanggung penderitaan, ditindas, dijajah oleh negeri asing. Mereka telah kehilangan kepercayaan, mereka telah kehilangan kekuatan. Dari situlah
kita bisa melihat bahwa bangsa Israel harus terlebih dahulu mengalami kejatuhan baru memperoleh nama. Itulah sebabnya dikatakan bahwa di ayat 2 tadi, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan nama yang kita atau manusia pahami. Allah memaknai nama secara berbeda. Dalam nats ini kita bisa melihat bahwa nama baru yang diberikan Allah kepada bangsa Israel mengartikan bahwa bangsa Israel bukan lagi Adam yang lama, bukan lagi manusia yang lama, tetapi mereka telah menjadi manusia yang baru ketika mereka telah berada di Yerusalem, kembali ke negeri atau asal mereka. Mereka yang telah menerima penempaan atau pembentukan sekaligus kejatuhan, mereka sekaligus berubah secara spiritualitas. Mereka bukan lagi bangsa Israel yang dulu mengalami kejatuhan, yang hidup di dalam dosa dan kegelapan. Nama baru yang diberikan oleh Allah mengandung suatu tanggung jawab besar. Di ayat 2a kita bisa melihat, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Tidak hanya kehormatan, tidak hanya kemuliaan ternyata saudara-saudari, tetapi juga kebenaran. Itu yang menjadi makna baru dari nama yang diberikan oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dalam budaya kita Batak, kita dikenal sebagai anak niraja, boru niraja teh. Tetapi terkadang dimaknai bahwa hal itu kalau dalam bahasa Batak mangahut tu diri, orientasinya pada diri. Tetapi kalau kita balik anak niraja, ini kita letakkan di belakang anak rajani. Kita menjadi anak rajani. Kita semuanya, baik itu calon pendeta, calon guru huria, calon bibelfrau, atau calon diakones, kita semuanya pada dasarnya memiliki panggilan yang sama, yaitu menjadi anak rajani atau imamat rajani, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka melalui nama itulah saudara-saudari, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi dampak bagi orang lain. Selama kurang lebih 10 hari kita telah bersama-sama di tempat di dalam proses pembinaan kita di tempat ini. Banyak hal yang sudah terjadi. Kita juga telah meninggalkan keluarga atau pelayanan kita di tempat kita masing-masing. Namun marilah kita memaknai semuanya itu sebagai proses Tuhan, sebagai bekal Tuhan, agar kita layak untuk menyandang nama baru itu, agar kita dipenuhi kebenaran, agar kita dapat semakin dikuatkan, terlebih di dalam menanti masa Advent yang pertama. Amin.